Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang golongan dan identifikasi unsur mata kuliah praktikum kimia dasar 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Intan Lestari SSI MSI, Ibu Dr. Mandiawati Latif SP MSI, dan Ibu Herianti ST MSc MEng, dengan asisten laboratorium yaitu Bang Muhammad Irha Solihin SSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa dengan NIM F1C1200001. Nama saya Satria, NIM F1C1200006. Nama saya Putri Ageng Nurhartanti dengan NIM F1C1200017. Nama saya Muhammad Fauzi Zufri dengan NIM F1C1200019. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu mengkaji, yang kedua itu mengamati, yang ketiga itu mengenali, dan yang keempat itu menganalisis. Maksud dari keempat poin tersebut ialah yang pertama itu mengkaji kesamaan sifat-sifat unsur dalam tabel berkala. Yang kedua, mengamati uji nyala dan reaksi beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Yang ketiga, mengenali reaksi air klorin dan halida. Dan yang terakhir, yang keempat, menganalisis larutan anu yang mengandung unsur alkali atau alkali tanah dan halida. 1. Tuliskan unsur-unsur yang termasuk golongan 1A, alkali, dan golongan 2A, alkali tanah. Unsur-unsur dalam golongan 1A dikenal juga sebagai logam alkali. Disebut logam alkali karena pada unsur-unsur yang terdapat pada golongan 1A, oksidannya mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan yang bersifat basa atau alkalis. Unsur-unsurnya terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Unsur-unsur golongan 2A yang dikenal juga sebagai logam alkali tanah. Disebut golongan alkali tanah karena unsur-unsur pada golongan 2A bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Unsur-unsurnya terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. 2. Selesaikanlah persamaan reaksi berikut. Penyelesaian persamaan reaksi dapat dilihat pada tabel di atas. Tiga, apakah fungsi penambahan CCl4 dalam percobaan C? CCl4 atau karbon tetraklorida berfungsi sebagai pelarut dan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dari dalam larutan dengan cara melihat ada atau tidaknya endapan dalam larutan, karena karbon tetraklorida bersifat nonpolar. Selanjutnya, landasan teori yang memuat pada laporan praktikum kali ini ialah kimia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan juga sifat-sifat dari zat atau materi dengan skala atomik hingga skala molekul beserta transformasi atau perubahannya dan interaksi antar komponennya. Dwinata et al. 2016. Unsur kimia merupakan sebuah zat yang hanya memiliki atau mengandung satu jenis atom, sedangkan senyawa merupakan zat netral secara elektrik yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda dengan atomnya yang hadir dalam rasio tertentu. Myers 2012. Unsur-unsur yang ada di dunia ini dapat dikelompokkan berdasarkan pada sifat fisik dan kimia yang memungkinkan untuk penggolongan unsur seperti logam, metaloid, dan non-logam dan menghubungkannya dengan sifat secara sistematis. Chang 2005. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu tabung reaksi berserta rak, pipet tetes, plat reaksi, pembakar bunsen, dan juga kawat nikrom. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu larutan natrium, barium, litium, kalsium, kalium, strontium 0,5 molar, asam klorida pekat, kemudian larutan barium klorida, magnesium klorida, kalium klorida, dan juga strontium klorida.
Kemudian larutan kalium iodida, natrium sulfat, amonium oksalat, dan natrium karbonat. Kemudian larutan Cl2, Br2, dan I2. Kemudian sikloheksana, larutan NaCl, NaBr, dan NaI. Kemudian amonium karbonat, amonium fosfat, dan amonium sulfat. Prosedur kerja untuk percobaan uji nyala pada unsur, yaitu pertama disiapkan tabung reaksi yang berisikan larutan natrium, barium, litium, strontium, kalium, dan kalsium 0,5 molar. Kemudian diambil kawat nikrom dan dipanaskan pada nyala api bunsen hingga tidak ada warna yang muncul pada nyala. Kemudian dimasukkan kawat nikrom ke larutan barium. Kemudian dipanaskan ujung kawat nikrom di nyala api bunsen dan diamati perubahan warna yang terjadi, kemudian dicatat. Kawat nikrom kemudian dibersihkan dengan cara dicelupkan ke asam klorida pekat dan kemudian dibakar hingga tidak ada warna pada nyala api bunsen. Kemudian diulangi lagi percobaan dengan larutan natrium, strontium, litium, kalium, dan kalsium hingga selesai. Fungsi dimasukkannya kawat nikrom ke dalam asam klorida dan juga dibakar di nyala api bunsen, yaitu untuk membersihkan kawat nikrom dari sisa-sisa larutan atau atom yang masih menempel pada kawat nikrom, sehingga tidak mengganggu pengamatan untuk sampel berikutnya. Prosedur kerja dari reaksi-reaksi unsur alkali dan alkali tanah yaitu yang pertama, siapkan pelet reaksi, kemudian teteskan kation yang akan diuji yaitu barium klorida, kalsium klorida, magnesium klorida, strontium klorida, lalu teteskan anion yaitu kalium iodida, natrium sulfat, amonium oksalat, dan natrium karbonat. Setelah itu homogenkan, kemudian amati apa yang terjadi. Langkah-langkah kerja untuk mengetahui reaktivitas pada unsur halogen. Yang pertama, menyiapkan 3 buah tabung reaksi. Kemudian, masing-masing tabung reaksi tersebut diisi dengan 1 ml larutan Cl2, 1 ml larutan Br2, dan 1 ml larutan I2. Setelah itu ditambahkan larutan sikloheksana. Pada larutan Cl2 ditambahkan larutan natrium bromida dan natrium iodida. Pada larutan Br2 ditambah larutan natrium klorida dan natrium iodida. Dan pada larutan I2 ditambahkan larutan natrium klorida dan natrium bromida. Selanjutnya, ketiga tabung reaksi digoyangkan hingga larutan di dalamnya tercampur. Kemudian diamati reaksi yang terjadi di masing-masing larutan dan dicatat data yang didapat. Selanjutnya, prosedur kerja dari analisis larutan anu. Yang pertama, dimasukkan 1 ml larutan anu masing-masing ke dalam 3 tabung reaksi. Kemudian, pada tabung 1, ditambahkan 1 ml amonium karbonat atau NH4 2 kali CO3. Pada tabung kedua, ditambahkan 1 ml amonium fosfat atau NH4 3 kali PO4. Dan pada tabung ketiga, itu ditambahkan 1 ml amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4. Kemudian diamati ketiga tabung tersebut dan dicatat hasil reaksi dari ketiga tabung tersebut. Uji nyala merupakan salah satu uji kualitatif yang didasari oleh identifikasi suatu unsur dengan memberikan suatu energi berupa nyala api, sehingga unsur atau atom akan mengalami proses eksitasi atau perpindahan elektron ke kulit yang memiliki energi lebih tinggi. Karena proses eksitasi tidak stabil, maka elektron akan mengalami deeksitasi atau kembalinya ke kulit semula dengan memancarkan satu foton atau energi berupa warna nyala. Dengan kekhasan warna yang dimiliki oleh tiap unsur, maka dapat dilakukan sebuah pengujian untuk mengidentifikasi suatu unsur yang didasari oleh warna nyala atau uji nyala. Pada uji nyala, kita dapat menggunakan kawat nikrom atau dapat pula kita gunakan kawat platina.
Hal ini dilakukan agar pada saat dipanaskan, media yang kita gunakan tidak memberikan pancaran warna sehingga hasil pengamatan merupakan warna khas dari unsur yang kita identifikasi. Pada saat proses uji nyala, pemanasan dilakukan dengan menggunakan api yang berwarna biru yang biasa didapat dari pembakar bunsen. Sebelum dan setelah melakukan uji nyala, maka kawat nikrom perlu dibersihkan dengan menggunakan asam dan pembakaran yang dimaksudkan untuk mensterilkan kawat nikrom dari kontaminasi. Hasil yang didapat dari percobaan uji nyala unsur ini yaitu warna merah muda untuk litium, warna jingga kekuningan untuk natrium, warna ungu muda atau lembayung untuk kalium, warna jingga kemerahan untuk kalsium, warna jingga merah muda untuk strontium, dan warna hijau kekuningan untuk barium. Pembahasan kedua pada percobaan kali ini yaitu menggunakan reaksi-reaksi unsur alkali dan alkali tanah. Pada percobaan kali ini dapat dilakukan proses pengendapan untuk dapat mengidentifikasikan unsur suatu senyawa yang mengandung unsur alkali dengan alkali tanah dengan mencampurkan suatu larutan dengan suatu reaksi yang dapat menghasilkan endapan. Nah, dalam percobaan ini yaitu menggunakan beberapa unsur alkali tanah yaitu seperti magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Nah, unsur-unsur tersebut akan direaksikan dengan kalium iodida KiO3, natrium sulfat Na2SO4, amonium oksalat NH42 kali C2O4, dan natrium karbonat Na2CO3. Reaksi-reaksi tersebut memiliki peran sebagai pengendap atau pembuat endapan pada larutan alkali dan larutan alkali tanah. Alkali tanah ini biasanya yaitu memiliki sifat yang sukar larut dibandingkan dengan alkali, sehingga lebih berpotensi menghasilkan endapan. Dari pengamatan pada video yang diberikan, maka dapat dilihat bahwa dari keempat percobaan, magnesium merupakan unsur yang paling mudah untuk larut dan dapat menghasilkan endapan. Tetapi tidak berlaku pada reaksi pengendapan Na2CO3. Sedangkan unsur yang sukar larut adalah barium yang dikarenakan pada saat di keempat percobaan dilakukan, barium menghasilkan endapan pada keempat reaksi pengendap yang digunakan. Dalam percobaan ini pula, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa garam adalah penyebab dari suatu unsur dapat menghasilkan endapan. Kation yang menghasilkan paling sedikit endapan adalah yang garamnya paling larut, dan pada praktikum ini kelarutan dari terbesar ke terkecil adalah Mg besar dari Ca, besar dari Sr, dan besar dari Ba. Apabila pada tabel periodik, maka dalam satu golongan dari atas ke bawah maka akan semakin rendah kelarutannya. Dilihat pula dari sifat atomnya, maka hal ini terkait dengan ukuran partikel atom atau jari-jari atom yang mana semakin ke bawah semakin besar dengan urutan Be kecil dari Mg, kecil dari Ca, kecil dari Sr, kecil dari Ba, dan kecil dari Ra. Karena semakin besar ukuran atomnya, maka akan semakin sulit untuk larut atau terhidrasi, sehingga cenderung tidak larut dan membentuk endapan. Di lain sisi, terdapat pula faktor pendorong agar garam larut dalam air, yaitu dengan molekul air hidrasi atau hidrat yang mengelilingi pada ion-ion tersebut. Nah, untuk hasil reaksi disertakan di tabel hasil pengamatan dapat dilihat pada slide PowerPoint berikut. Nah, untuk selanjutnya yaitu reaksi yang kita dapatkan pada video yang diberikan pada percobaan kali ini, yaitu ada MgCl2 ditambah KiO3 yaitu tidak menghasilkan endapan, CaCl2 ditambah KiO3 juga tidak menghasilkan endapan, SrCl2 ditambah KiO3 tidak menghasilkan endapan. Sedangkan pada BaCl2 ditambah KiO3 yaitu menghasilkan endapan, yaitu BaO3 2 kali ditambah 2 KCl.
Untuk reaksi yang kedua yaitu MgCl2 ditambah Na2SO4 itu tidak menghasilkan endapan, CaCl2 ditambah Na2SO4 juga tidak menghasilkan endapan, SrCl2 ditambah Na2SO4 yaitu menghasilkan endapan menjadi SrSO4 ditambah 2NaCl. BaCl2 ditambah Na2SO4 juga menghasilkan endapan yaitu BaSO4 ditambah 2NaCl. MgCl2 ditambah NH42 kali C2O2 yaitu tidak menghasilkan endapan. CaCl2 ditambah NH42 kali C2O4 menghasilkan endapan yaitu CaC2O4 ditambah 2NH4Cl. SrCl2 ditambah NH42 kali C2O4 menghasilkan endapan SrC2O4 ditambah 2NH4Cl. BaCl2 ditambah NH4 ditambah Na2CO3 menghasilkan endapan yaitu MgCO3 ditambah 2NaCl. Untuk CaCl2 ditambah Na2CO3 menghasilkan endapan yaitu CaCO3 ditambah 2NaCl. SrCl2 ditambah Na2CO3 menghasilkan endapan MgCO3 ditambah 2NaCl. Dan BaCl2 ditambah Na2CO3 juga menghasilkan endapan yaitu BaCO3 ditambah 2NaCl. Nah, itulah tadi reaksi-reaksi yang dihasilkan dari percobaan kali ini yang dapat diamati dari video yang diberikan. Terima kasih. Reaksi-reaksi halida. Golongan halida atau yang dikenal dengan sebutan golongan halogen merupakan unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A, di mana pada tabel periodik unsur-unsur ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, dan astatin. Pada praktikum kali ini hanya akan dilakukan uji reaksi terhadap 3 unsur yaitu klor, brom, dan yodium. Uji reaksi ini dapat disebut sebagai uji reaktif unsur-unsur golongan 7A. Ini adalah data-data yang dihasilkan pada percobaan kali ini. Pada reaksi klor dengan natrium bromida dihasilkan lapisan berwarna jingga dan kuning. Pada reaksi klor dengan natrium iodida dihasilkan lapisan berwarna ungu, merah muda, dan ungu. Pada reaksi brom dengan natrium klorida dihasilkan warna jingga dan kuning. Pada reaksi brom dengan natrium iodida dihasilkan warna ungu dan coklat. Pada reaksi yodium dengan natrium klorida dihasilkan warna ungu dan coklat kejinggaan. Pada reaksi yodium dengan natrium bromida dihasilkan warna ungu dan coklat kejinggaan. Pada masing-masing unsur tadi dilakukan pelarutan dengan penambahan sedikit aquades. Kemudian setelah menjadi larutan akan diuji reaktivitas unsurnya dengan menambahkan reaksi bentuk ionik yang sesuai dengan elemennya. Di dalam video percobaan dilakukan pencampuran antara klorin dengan natrium bromida dan natrium iodida ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, mereaksikan brom dengan natrium klorida dan natrium iodida ke dalam tabung reaksi. Dan yang ketiga yaitu mereaksikan yodium dengan natrium klorida dan natrium bromida ke dalam tabung reaksi. Untuk melihat yang unsur mana yang lebih reaktif, maka ditambahkan sedikit larutan sikloheksana dalam setiap tabung reaksi, karena memungkinkan untuk halogen yang merupakan nonpolar terlihat. Dengan molekul yang larut di atas lapisan sikloheksana itu disebabkan oleh garam natrium yang bersifat polar. Dalam beberapa percobaan juga dilakukan air klor dengan reaksi umum air klor dan reaksi reaktivitas halide dalam sebagai berikut. Ini adalah reaksi-reaksi yang dihasilkan. Pada golongan halide atau halogen, diketahui bahwa unsur-unsur yang memiliki kekuatan pengoksidasi, di mana pada unsur bebasnya, golongan halide dapat mengoksidasi unsur yang berada di bawahnya, namun tidak dengan unsur yang berada di atasnya. Dengan urutan kekuatan oksidasi yaitu fluor, klor, brom, yodium,
kemudian terakhir astatin. Beberapa hal yang mempengaruhi kereaktifan unsur-unsur golongan ini yaitu keelektronegativitasan, di mana semakin besar keelektronegatifannya, maka akan semakin reaktif pula unsur karena semakin mudah menarik elektron. Ikatan halogen, di mana semakin kecil energi dari ikatan halogen, maka semakin mudah diputuskan ikatan tersebut sehingga makin reaktif pula unsur-unsur halogennya. Dan yang terakhir yaitu jari-jari atom, di mana jari-jari atom dari unsur halogen semakin bertambah dari fluor hingga astatin, sehingga apabila semakin besar jari-jari atomnya, maka akan semakin kurang reaktif pula. Pada pembahasan berikutnya yaitu analisis larutan anu. Analisis larutan anu dilakukan agar dapat mengetahui apa yang terkandung di dalam suatu larutan yang tidak diketahui komposisinya. Dari data berikut yang sudah disediakan pada tabel, untuk uji endapan larutan anu X ketika ditambahkan amonium karbonat atau NH4 2 kali CO3, hasilnya tidak terbentuk endapan. Dan ketika larutan anu X ditambahkan amonium fosfat atau NH4 3 kali PO4, hasilnya juga tidak terbentuk endapan. Dan yang terakhir, pada percobaan uji endapan ini, larutan anu X ditambahkan amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4, hasilnya juga tidak ditemukannya endapan. Pada reaksi-reaksi ini diketahui bahwa anion karbonat sangat mudah mengendapkan unsur-unsur golongan alkali tanah atau golongan 2A, sehingga dengan tidak terbentuknya endapan maka akan didapatkan kesimpulan bahwa kation yang ada dalam larutan anu adalah unsur golongan 1A. Kemudian untuk pembuktian lebih detail lagi, dilakukan percobaan uji nyala dan didapatkan hasil yaitu warna nyala keunguan, di mana warna nyala keunguan dapat ditemukan pada unsur kalium. Pengujian yang terakhir yaitu dengan pengujian reaktivitas halida dengan menambahkan heksana atau C6H14 dan air klor Cl2. Hasil yang didapatkan yaitu terbentuknya lapisan berwarna ungu pada lapisan heksana. Pada uji reaktivitas yang telah dilakukan sebelumnya, didapat hasil bahwa anion yang membentuk lapisan berwarna ungu adalah unsur iodin atau yodium, sehingga dapat diidentifikasi bahwa anion yang terdapat dalam larutan anu adalah iodin atau yodium. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa senyawa yang terdapat pada larutan anu adalah kalium iodida atau Ki. Reaksi nyala atau uji nyala dapat dilakukan untuk mengidentifikasi suatu unsur, karena setiap unsur akan memiliki warna nyala yang berbeda atau spesifik. Pada suatu unsur yang diberikan suatu energi, maka unsur tersebut akan mengalami proses eksitasi, yaitu berpindahnya elektron dari kulit dasar ke kulit dengan energi yang lebih tinggi. Karena tidak stabil, maka elektron tersebut akan kembali ke kulit awal dengan memancarkan suatu sinar atau warna nyala yang spesifik. Namun, untuk uji nyala sendiri, sampel yang dapat dianalisis merupakan sampel dengan kandungan logam atau atom yang akan diidentifikasi berjumlah besar. Sehingga, untuk mengidentifikasi suatu unsur dengan pasti, maka diperlukan parameter lain dalam pengerjaannya, seperti uji reaksi pengendapan, uji reaksi halida, maupun uji-uji lain agar dapat hasil yang lebih akurat. Air klorin yang direaksikan dengan natrium klorida, natrium bromida, dan natrium iodida akan memberikan hasil yang berbeda karena setiap unsur pada golongan halogen memiliki tingkat pengoksidasian yang berbeda pula. Daya pengoksidasi dari unsur halogen yang berada pada bagian atas hingga bagian bawah akan semakin kecil, dengan urutannya yaitu fluorin lebih besar dari klorin, lebih besar dari bromin, lebih besar dari iodin, lebih besar dari astatin. Sehingga halogen yang berada pada bagian atas dapat mengoksidasi halogen yang berada di bawahnya, namun tidak dengan kebalikannya yang disebabkan oleh sifat kereaktifnya.
Unsur pada golongan 1A atau golongan alkali akan memberikan hasil yang berbeda dengan unsur golongan 2A atau golongan alkali tanah pada percobaan B1, B2, dan B3. Hal ini dikarenakan unsur pada golongan 1A akan lebih reaktif daripada unsur pada golongan 2A. Oleh karena itu, pada percobaan unsur golongan 2A, unsur akan memiliki kelarutan yang lebih rendah daripada unsur golongan 1A, sehingga unsur-unsur pada golongan 2A akan lebih mudah mengendap. Adapun kesimpulan dan saran dari percobaan kali ini yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada tabel periodik terdapat golongan dan perioda untuk mengelompokkan unsur berdasarkan pada kesamaan sifat, sehingga pada golongan yang sama, suatu unsur akan memiliki sifat-sifat yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, yaitu uji nyala unsur akan menghasilkan warna yang berbeda. Uji nyala unsur-unsur alkali dan alkali tanah berdasarkan praktikum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada litium merah muda, natrium jingga kekuningan, dan kalium lembayung atau ungu muda, kalsium jingga merah, strontium jingga merah muda, dan barium hijau kekuningan. Yang ketiga, uji halida untuk klor, brom, dan iodin menghasilkan warna endapan dan larutan yang berbeda. Pada saat ion Br- dan I- bereaksi dengan air klorin akan membentuk endapan. Pada ion Br- akan terbentuk endapan jingga kuning pada lapisan atasnya, dan pada I- akan terbentuk endapan ungu merah pada lapisan atasnya. Yang keempat, yaitu hasil praktikum menunjukkan zat anuh adalah senyawa Ki atau kalium iodida. Adapun saran yaitu sebagai berikut. Saran yang dapat diutarakan adalah bahwa untuk laboratorium kimia khususnya yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi untuk lebih menegaskan kebijaksanaan terkait sarana, prasarana, kebersihan, inventaris alat, dan metode pembelajaran untuk mahasiswa agar lebih menguasai materi yang diberikan. Untuk melakukan praktikan diharapkan memahami cara kerja dan apa yang akan diujikan sebelum melakukan praktikan, dan memahami materi yang akan dipraktikan, kemudian mengikuti dan menerapkan semua persyaratan yang dilakukan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.